itulah saat di mana Yesus lahir. Dia lahir di tengah-tengah kekuasaan Raja Herodes yang seperti itu. Nah, saudara, diceritakan tadi, setelah orang-orang Majus itu meninggalkan Yesus, Yusuf, ayah dari Tuhan Yesus, mendapat mimpi, diberitahu oleh malaikat, cepat menyingkir, segera larikan diri, karena Herodes sudah memerintahkan sudahnya prajuritnya untuk menangkap Yesus dan mau membunuh dia. Saudara, Maria dan Yusuf tentu saja mendengar berita itu. Mereka menjadi khawatir, bahkan juga takut. Siapa yang tak takut kalau anak kita mau dibunuh? Betul? Nah, hari ini kita akan melihat 3 realita mengenai kedatangan Yesus itu. Yesus ternyata datang di tengah-tengah berbagai persoalan penderitaan manusia. Akibat kedatangan Dia, entah berapa ratus papa, mama yang menangisi anaknya yang dibunuh. Tragis juga. Gara-gara Yesus datang, bayi-bayi yang lain dibunuh. Tentu papa mama mereka ini tidak bisa mengerti. Loh, katanya Natal itu berita sukacita. Katanya Mesias datang untuk membebaskan umatnya. Tapi yang terjadi, anak-anak mereka, bayi-bayi mereka dibunuh. Nah, saudara, hari ini pun, saudara, ketika kita merayakan Natal yang seringkali diwarnai oleh keceriaan, hiasan yang begitu indah, pesta, suasana celebration, jangan lupa, saudara, hari ini juga banyak orang menderita di sekeliling kita. Sudah membaca surat kabar, nonton berita di TV, bagaimana persoalan itu begitu nyata di sekeliling kita. Kira-kira 2 minggu yang lalu sudah ada berita yang sangat menyedihkan dan membuat kita itu heran. Ini orang ini tuh gimana sih? Ada oma sama cucunya, baru umur 2 tahun kurang, saudara, belanja di 99 cent atau $3 di Union City, saudara. Omanya lagi di aisle di sini, cucunya di sana, tiba-tiba cucunya dibawa, saudara, dipelorot pakaiannya, dan orang ini di toko itu sudah mau memperkosa anak umur 2 tahun ini. Gila ya? Sekolah sudah ketangkap, saudara. Dan ternyata dia sex offender. Sebelumnya dia menyerang anak umur 7 tahun. Dan berita-berita seperti itu, tindak kejahatan, aduh, di mana-mana, saudara, terjadi di mana-mana. Belum lagi masalah kemiskinan. Mungkin saudara juga sama dengan saya akhir-akhir ini, saudara. Setiap minggu itu saya bisa terima puluhan surat-surat yang intinya apa? Minta donasi untuk membantu anak-anak yang miskin. Entah itu anak di Haiti, di Afrika, sampai juga anak-anak di Amerika yang dikatakan, wow, jangan pikir kelaparan itu hanya terjadi di luar Amerika. Anak-anak Amerika banyak kelaparan hari ini. Dan saudara, kalau membaca berita-berita juga mulai bulan ini, saudara-saudara kita di China tangkapi, para pendeta dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena mereka dianggap membahayakan pemerintahan komunis di China. Dan berita ini bukan isu, saudara. Ada data-data yang menunjukkan bahwa gereja bawah tanah di China dianggap sebagai satu ancaman yang serius, sehingga pemerintah China mengambil tindakan untuk berusaha menghancurkan kekristenan di sana. Belum lagi masalah ekonomi, saudara. Di Inggris, gara-gara tuition naik 3 kali lipat, jadi protes secara besar-besaran. Di sini pun juga kan naik ya, berapa persen. Saudara, namun demikian, walaupun dunia tidak pernah lepas dari masalah, tapi kita tidak sendirian. Yesus justru datang di tengah-tengah persoalan dunia. There is suffering in the world, and God came to bear it with us. Allah mengerti bahwa di dunia ini ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak penderitaan,
ada banyak ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Justru Allah datang. Dia tidak hanya di surga berkata, I love you. Dan dia hanya tinggal di surga, cuek, bebek, tak peduli dengan masalah hidup. Yesus justru datang di tengah-tengah penderitaan manusia. Sudah pernah mendengar kisah Elie Wiesel? Dia seorang penulis orang Yahudi, terkenal saudara, dan dia survive dari kamp konsentrasi Jerman selama Perang Dunia Kedua. Di dalam bukunya sudah berjudul Night, dia menceritakan pengalamannya yang merupakan nightmare, saudara. Salah satu dia ceritakan bagaimana suatu hari semua tahanan dibawa ke lapangan, saudara. Untuk apa? Untuk menyaksikan 3 orang Yahudi yang akan digantung. Sudah ada 3 tiang. Semua dipanggil untuk melihat itu. 3 orang itu 2 dewasa, 1 anak laki-laki yang masih kecil. Berdirikan di meja, sementara kalungnya, lehernya dikalungin tali, saudara. Kemudian meja itu ditendang. 2 orang dewasa itu tak lama kemudian langsung mati. Tapi anak yang kecil, saudara, karena badannya ringan, gak mati-mati, saudara. Jadi terus terikat, dia teriak-teriak seperti dicekik, saudara, sampai 30 menit kemudian akhirnya dia lemas dan mati. Orang di belakang Elie Wiesel berteriak kepada Elie, dia bilang, you say that there is a God, then where is he? Where is he now? Wiesel kemudian menjawab, there he is. He is hanging at the end of a rope. Saudara, saya tidak mengerti sepenuhnya apa yang Wiesel ini maksudkan. Tetapi saudara, yang pasti Allah itu hadir di tengah-tengah penderitaan umatnya. Kita kadang tidak bisa mengerti why this happened to me, why this happened to my family. Atau ketika kita membaca berita, kenapa ini bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi. Tapi saudara, satu hal yang harus kita tahu, Allah hadir. Allah mengerti ketika saudara in pain, ketika saudara hurt, ketika saudara menangis di kegelapan malam, dan tidak ada orang yang tahu betapa saudara sedang struggle. Allah tahu, saudara. Kenapa? Karena Allah yang kita percayai, Allah yang pernah datang menjadi manusia. Dan nulis Ibrani berkata apa? Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak bisa memahami persoalan kita. Sebaliknya, karena dia pernah menjadi manusia, 100% manusia, dia pun pernah mengalami berbagai struggle, penderitaan yang bahkan lebih dari kita. Itulah sebabnya Allah kita, imam besar kita, Yesus Kristus, sanggup mengerti, memahami, merasakan pain kita. Saudara, bukankah ini satu penghiburan bagi kita? Saudara pernah merasa ketika saudara struggle, saudara merasa sendirian, tidak ada yang bisa mengerti, dan bahkan saudara merasa hopeless. Ingat saudara, Yesus datang. Dia bukan datang hanya untuk menjanjikan sesuatu bahwa ikut dia adalah mahkota, ya, yang otomatis tersedia, kehidupan yang lancar. Tidak, saudara. Kita tetap mungkin masih menghadapi berbagai persoalan. Walaupun kita makin cinta Tuhan, walaupun kita setia kepada Dia, di satu hari kita tahu Dia hadir dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara, kita melihat di dalam pembacaan kita tadi betapa Christmas juga diwarnai dengan realita mengenai ketidakpastian. Saudara, Yusuf dan Maria kemungkinan besar tidak ada rencana untuk melarikan diri, apalagi ke Mesir. Mereka mungkin tidak terfikir bahwa mereka harus lari ke sana. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi. Mereka punya kampung halaman, mereka punya negeri sendiri. Tetapi karena Herodes
akan membunuh anak mereka. Mereka terpaksa malam itu juga, bayangkan saudara, ke Mesir. Hari ini saudara, kalau kita ke Mesir, kondisinya beda sekali dengan Israel. Waktu kami ke sana saudara, itu dari Mesir saudara, walaupun ini sudah 2000 tahun kemudian setelah peristiwa ini, itu masih kumuh, gersang. Jadi begitu kita masuk ke wilayah Israel, beda sekali saudara. Nah kalau kita bayangkan 2000 tahun yang lalu Mesir seperti apa? Saudara, kemarin ngantar Joey ya, menghadiri ulang tahun temannya yang dulu itu sahabat waktu kami tinggal di Bonakri. Sama ketemu lagi orang tuanya dan memberitahu anaknya ulang tahun kemarin. Dan minggu depan ini mereka akan ke China karena sang ayah yang kerja di Chevron ditugaskan di China selama 3 tahun. Makanya kemarin mengusahakan supaya bisa datang karena udah 2,5 tahun nggak ketemu. Ketemu kemarin, minggu depan nggak ketemu lagi sampai nanti 3 tahun ketika mereka balik. Nah, ini cerita bagaimana ketika bertemu dengan mamanya ini, dia bilang, aduh kasihan, sekali dan kelihatan depres. Dan rupanya mamanya share saudara, waduh saya itu sebetulnya nggak mau ke China. Kenapa? Pertama, nggak bisa bahasa Mandarin. Dia orang Chinese tapi sudah lahir di sini, saudara. Orang tuanya juga ada di sini. Dia bisa bayangkan orang lihat aku orang Chinese tapi tidak bisa ngomong Mandarin sama sekali. Kedua, tidak punya family, tidak ada teman di sana. Ketiga, dia juga tidak tahu bisa kerja. Nah, di sini dia sebagai konselor saja, tapi di sana tidak bisa bahasa Mandarin mau kerja apa. Sehingga saudara mau ke China itu udah stres sekali membayangkan kepindahan itu. Nah, saudara bayangkan Maria yang tiba-tiba saja saudara, ini tidak ada planning. Tiba-tiba suaminya bilang, ayo siap-siap, beres-beres. Kemana? Ke Mesir. Wow. Tentu mereka, wah gimana? Ya memang diperkirakan di Mesir itu ada komunitas orang Yahudi ya. Tapi tetap saudara, bagi Yusuf, especially bagi Maria saudara, ini kepindahan yang tiba-tiba tanpa plan. Saya bisa mengerti kalau waktu itu mereka stres, mereka khawatir. Karena apa? Tidak tahu ini masa depan bagaimana. Misalnya hari ini pun banyak dari kita juga mungkin terpikir ya, memikirkan masa depan kita, anak kita, cucu kita, saudara. Kalau situasi ekonomi tidak membaik, mungkin anak dan cucu kita tidak lagi bisa menikmati benefit dari sosial security yang dananya sudah makin menipis, makin habis. Kita tidak tahu masa depan kita. Orang tadinya berpikir tinggal di Amerika menjanjikan prospek yang lebih cerah, tapi hari ini saudara, di Indonesia malah ekonomi lebih baik daripada di sini. Saudara tidak tahu apakah saudara masih bisa mempertahankan job saudara, betul? Anytime, bisa saja. Sorry, you have to leave. Banyak ketidakpastian yang kita hadapi hari ini, dan itu melanda siapapun. Tapi satu hal di sini yang kita lihat sekarang, Yesus hadir di dalam ketidakpastian hidup kita. Kalau kita baca kisah ini berikutnya, kita tahu bahwa ternyata Allah tidak meninggalkan Yusuf dan Maria. Waktu itu serba tidak pasti. Kemudian apa yang terjadi setelah Herodes mati, mereka kembali ke Israel. Saudara, mari di dalam ketidakpastian akan masa depan, ketidakpastian akan job security kita, ataupun ya bagi orang tua mungkin yang sudah punya anak gadis ya, mulai khawatir juga. Ini nanti suaminya gimana ya, kira-kira sayang enggak ya sama dia, begitu ya. Itu wajar saudara. By the way, satu kali ada seorang gadis saudara, waktu ke mall lihat ada Santa Claus saudara ya. Santa Claus itu kalau Desember kan banyak di mall saudara. Dia langsung duduk di pangkuan Santa Claus saudara. Santa Clausnya bingung saudara, kamu mau apa? Dia jawab,
I want something for my mom gitu. Santa Clausnya bilang